Jadi kan biasanya kalau eksportir itu mereka mau tahu biayanya dong gitu, biaya pengirimannya gitu Mas Rifai. Nah itu cara menghitungnya tuh gimana tuh Mas Rifai? Kita tuh tahu nih biaya pengirimannya gimana ya gitu, entah itu pakai jasa pengiriman yang udah terkenal gitu ya. Kita contohkan kayak UPS misalnya gitu ya. Itu ada caranya nggak sih Mas? Iya, salah satu yang harus kalian ketahui sebelum kalian ekspor adalah biaya kirim. Ya, kenapa biaya kirim ini penting? Ya karena jangan sampai kalian ngejual produk tetapi biaya kirimnya nggak kalian masukkan atau mungkin kalian salah memperhitungkan gitu ya, betul. sehingga nanti yang ada kalian bukannya untung malah rugi. Nah, salah satu triknya saya belum ke trik ya. Kalian harus mengetahui harga kirim atau ongkos kirim dari Indonesia ke destinasi. Misalkan harga kirim dari Jakarta ke US, ya itu kalian harus mengetahui gitu kan. Dan itu memang sesimpel kalian bisa cek di websitenya UPS misalkan, UPS langsung UPS.com. Kalian bisa masuk ke menu penghitungan simulasi harga. Atau kalau kalian ingin menggunakan kurir ekspres yang lain, misalkan FedEx, itu sama juga. Kalian harus masuk ke website FedEx-nya, atau mungkin DHL pun kurang lebih sama seperti itu. Jadi pengetahuan mengenai harga atau ongkos kirim ini itu sangat penting kita memulai ekspor. Nah, mungkin selain harga kirim yang perlu diperhatikan juga adalah duty and tax, atau istilahnya adalah pajak di negara destinasi. Nah, pajak di negara destinasi itu sebenarnya kurang lebihnya banyak platform yang menyediakan jasa buat melakukan pengecekan yang sifatnya estimasi ya, Mas Adit ya. Nah, itu nanti mungkin kita akan deep dive atau kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai masing-masing ya, baik itu mengenai harga atau ongkos kirim maupun mengenai pajak duty and tax tadi ya, di negara tujuan gitu. Oke. Artinya penting banget teman-teman buat kita tahu cost-nya ya, atau biaya transportasinya nih. Tadi Mas Rifai udah infokan. Nah sekarang kita mau tahu nih Mas, kan biasanya kalau pengalaman saya ya, kalau misalnya kita mau ekspor, kita tuh suka bingung tuh ngitung harganya gimana gitu ya. Untuk mensimplify, misalkan kita mau kirim ke Jerman atau ke Amerika misalnya, ada nggak sih Mas tools khusus gitu atau platform khusus yang bisa memudahkan kita tuh buat ngecek harga itu? Iya, sebenarnya kalau untuk yang perlu kalian ketahui itu adalah harga rata-rata di market seperti apa gitu ya. Mungkin kalau kalian contoh simpelnya gini, kalau kalian mau kirim barang domestik ya dari Jakarta ke Bandung, tentu kalian sudah bisa menebak kilonya pakai kurang lebih Rp15.000 ya. Kurang lebih 15.000. Ya, itu beda-beda tipis. Kalian pasti akan ngecek tuh apa itu ke JNE atau ke JNT atau mungkin ke Tiki atau bahkan ke kantor pos. Tapi kurang lebih harganya beda-beda tipis. Tapi secara rata-rata itu antara 9-10.000 sampai Rp15.000. Ya, kurang lebih segitu ya. Kurang lebih segitu ya. Nah, di dunia ekspor atau internasional tuh sama Mas Adit itu ada pasarannya. Misalkan sekilo dari Jakarta ke US, itu berapa? Nah, itu ada pasarannya, ada ibaratnya kayak rata-ratanya berapa sih gitu kan. Nah, buat kita tahu tuh di mana tuh Mas ngecek rata-ratanya itu? Mau nggak mau kalian harus ngecek ke masing-masing kurir ekspresnya. Bisa langsung akses ke website ups.com, demikian juga ke fedex.com atau mungkin ke dhl.com. Kalian bisa masukkan tuh dari mulai kode pos kota di Indonesia, kemudian kode pos kota di negara tujuan, masukkan harganya, masukkan dimensinya, lalu akan muncul tuh. Nah, jadi sebenarnya yang kalian akan dapatkan di website baik itu UPS, FedEx ataupun DHL itu adalah harga yang bisa dibilang harga publish atau harga non diskon. Mahal dong ya?
pasti mahal. Mahal ya? Ya, biasanya mahal tuh kalau guys. kalian mau dapat diskon, ya kalian harus menghubungi salesperson di perusahaan Courier Express itu. Wah, ini penting nih Mas nih. Itu gimana nih Mas nih? Boleh dikasih bocoran nggak Mas? Iya. Supaya kita bisa dapat harga murah ya. Jadi yang pertama sih tadi perhitungannya kita masuk ke website. Terus mungkin nanti ada cara-cara ya buat ngitungnya seperti apa gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita mau tahu nih, dapetin harga murahnya tuh gimana tuh Mas Rifai? Ya, kalau di penting. Ya, betul. Jadi gini Mas Adit ya, kalau untuk di dunia Express ya. Iya. Biasanya sih kalau untuk harga publish itu kan memang dibikin setinggi mungkin ya Mas. Kenapa? Karena memang tidak ada. Ada anak gua. Mas Rifai, lanjut lagi Mas. Jadi ini yang paling menarik nih sebenarnya. Gimana sih cara kita dapetin harga murah ketika kita mau melakukan pengiriman ekspres via udara? Monggo Mas, dilanjut Mas. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi ada iklan ya Mas. Biasanya besaran diskon masing-masing Courier Express itu kisarannya di antara 30% ya Mas Adit, sampai 50%. Oke. Nah, kalau kalian mau mendapatkan diskonnya lebih besar, biasanya kalian nanti akan diminta komitmen. Oke. Komitmen apa? Komitmen berapa volume, berapa banyak volume kalian akan ekspor menggunakan Courier Express tersebut. Oke, jadi biar lebih nyambung lagi ke subscriber kita nih Mas nih. Jadi ini kita lagi bicarain gimana sih supaya kita bisa dapetin harga murah ketika kita udah ngecek websitenya tadi ya Mas ya. Kita udah masuk ke website UPS. Nah, pasti kan muncul tuh harganya di situ. Nah, harga itu kan pasti sangat mahal sekali tuh Mas ya. Nah, kita juga bisa dapetin diskon teman-teman. Nah, cara dapetin diskonnya, nah ini Mas Rifai lagi jelaskan. Jadi tadi kita harus ada namanya apa tadi Mas? Komitmen volume. Oke. Iya. Oke. Gimana tuh Mas? Ya, komitmen volume ini lebih tepatnya kalian ingin memberikan seberapa sering sih kalian melakukan pengiriman ekspor menggunakan jasa contoh ke UPS. Ya, UPS akan memberikan diskon yang disesuaikan dengan berapa banyak kalian melakukan ekspor menggunakan UPS. Oke, berarti ini posisinya kita udah kontekan sama salesperson ya? Salespersonnya UPS. Gitu. Nah, semakin kalian banyak pengirimannya, maka diskon pun akan bisa diberikan lebih besar oleh si Courier Express tersebut. Tapi kalaupun yang saya tahu itu 30%-an ke atas. 30%, ada yang 40, 50. Di atas itu biasanya mulai itu akan mempertimbangkan berapa banyak kirimannya ya. Gitu. Oke, buat teman-teman eksportir, kalau tadi dari poin yang Mas Rifai sampaikan, kita udah punya produknya, kita udah dapat bayarnya. Nah, kita mau cari untuk jasa forwardernya. Dalam hal ini misalkan kita pakai UPS misalnya. Nah, berarti kita kontak ke UPS-nya. Nah, supaya kita bisa kontak ke salesperson UPS, gimana caranya tuh Mas Rifai? Oke. Ya, sesimpel kalian menghubungi saja nomor hotline yang ada di websitenya masing-masing, atau mungkin kalian kirim email gitu ya. Itu akan ada sih, pasti ada di setiap websitenya, di UPS.com. FedEx pun sama ke hotline, DHL pun sama gitu ya. Gitu. Jadi nggak susah gitu. Justru mereka yang justru akan membutuhkan kalian para pengusaha yang mau ekspor. Mereka akan mencari itu. Yang perlu kalian ketahui adalah kalian tidak perlu khawatir soal harga, karena justru kalau kalian ada keinginan niat untuk ekspor, ya justru sales-sales tersebutlah yang akan mencari Anda gitu. Dan akan membantu Anda gitu kan untuk membantu menjelaskan dari A sampai Z bahkan ya. Dan itu biasanya sales-sales yang bagus, ya dia akan ngasih tahu nih caranya seperti ini, cara bookingnya, harga estimasinya seperti ini. Ngebantu ya? Ngebantu dari A sampai Z gitu. Oke. Artinya jadi ada dua opsi ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa direct langsung
ke FedEx, DHL atau UPS dengan tadi cara membuka akun ya. Membuka akun. Mas Rifai ya, itu membuka akun itu kita dapat diskon. Nah nanti kita akan jelasin lagi nih persyaratan membuka akun itu apa aja sih gitu. Terus yang kedua, kalau teman-teman nggak mau repot, itu ada jasa forwarder yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan harga bagus atau harga diskon. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya patokan nih dari harga yang ada di website, kan pasti yang tadi kita bahas pertama mahal ya Mas Rifai ya. Nah jadi bisa dengan cara satu ya buka account untuk mendapatkan fasilitas diskon tadi yang Mas Rifai jelaskan, atau menggunakan jasa forwarder yang memang mereka udah punya harga khusus mungkin ya Mas ya. Betul. Lebih murah gitu. Nah kita mau balik lagi nih Mas, cara dapetin diskonnya itu setelah menghubungi salesperson, biasanya dokumen apa sih yang dipersiapkan Mas Rifai? Iya, dokumen yang kalian perlu persiapkan untuk buka akun di perusahaan Courier Express Internasional itu NPWP, baik itu perorangan maupun perusahaan. Oke. Setelah itu kalian diminta mengisi form, dan form itu yang menyediakan adalah mereka, perusahaan itu. Oke. Mandatorinya sih hanya itu ya. Iya, wah, udah ya. Selebihnya ya nggak ada. Iya, iya, Tinggal mudah banget. aja. Iya, gampang Ini banget. penting banget, ini penting banget ya teman-teman eksportir. Tadi udah dikasih bocoran sama Mas Rifai, jadi sediakan NPWP Mas ya. NPWP, iya. NPWP sama nanti ngisi form biasanya dari tim salespersonnya si FedEx, DHL atau UPS. Nah kalau dari forwarder pun sama tuh Mas, gitu juga. Kurang lebih sama Mas. Treatmentnya ya. Sama, kurang lebih sama. Sama juga. Jadi NPWP dan ada form registrasi mungkin ya, lebih ke form registrasi ya. Betul. Gitu. Nah jadi saya mau tahu nih Mas, kalau misalnya udah pakai jasa FedEx, DHL, UPS atau mau jasa forwarder, itu berarti harga yang kita dapat itu udah nggak sama nih Mas dengan harga yang pertama kita cek itu. Nah, betul. Udah beda ya? Beda. Ketika kalian sudah membuka akun, otomatis kalian mendapatkan harga diskon. Atau kita sebutnya harga corporate. Oke. Ya, harga corporate. Nah, jadi kalian kan akan mendapatkan harga khusus. Karena kalian udah buka akun, benefit yang akan kalian dapatkan adalah harga diskon. Oke. Gitu. Wah, ini menarik banget nih Mas Rifa ini. Iya, menarik. Saya berarti kalau mau jual pisang goreng bisa Mas Rifa. Bisa, asal tahu aja regulasinya. Jangan sampai goreng ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih regulasi, main kirim-kirim aja nggak taunya barangnya nggak nyampe buyer lagi. Iya, ntar benar kena sih. omel buyer malah gitu. Nah, boleh juga tuh Mas, kita dikasih tahu nanti regulasi-regulasinya apa, ketentuannya apa. Berarti setelah kita punya account atau kita udah punya salesperson tuh, salesnya akan infoin tuh ya Mas ya. Betul. Caranya bagaimana gitu ya. Jadi lebih ada komunikasi di situ ya. Betul. Nah, mungkin sedikit informasi aja nih. Sales person di masing-masing perusahaan itu memang ngebantu kalian yang akan memulai bisnis gitu. Tapi kalian jangan terlalu berharap banyak. Kenapa? Karena memang sales person pun tidak menghandle kalian saja. Pasti dia juga punya customer yang lain juga gitu. Jadi artinya kalian yang mesti aware, kalian mesti prepare, yang mesti cari tahu, yang banyak nanya, banyak baca gitu kan. Intinya sih memang sebagai pengusaha ya jangan nunggu disuapin. Betul. Jangan tiba-tiba ini saya udah kirim nih, kenapa nggak bisa rilis dari bea cukai gitu kan, nggak bisa keluar, nyalahin lagi perusahaan Courier Express-nya. Padahal ya harusnya sebagai pengusaha atau sebagai eksportir kita harus well knowledge juga gitu ya, harus bisa memahami regulasi mengenai komoditi itu. Jangan sampai kalian menyerahkan sepenuhnya ke salespersonnya, ke perusahaan Courier Express tersebut. Kan saya mau tahu supaya lebih simple gitu, supaya lebih gampang gitu. Ada nggak sih cara-cara khususnya tuh Mas? Oke, jadi gini ya Mas Adit, kebetulan memang saya juga bekerja di jasa pengiriman ekspres. Udah berapa tahun Mas? Dari biar lebih yakin lagi nih teman-teman, kalau Mas Rifa ini
Udah berapa tahun nih Mas kerja di ekspedisi ya, lebih dari 10 multinasional tahun. ya? Lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun teman-teman. Ya, jadi nggak kaleng-kaleng informasinya ya. Sama Mas Adi juga di bidang Courier Express juga ya. Two 2,000 years later. Ke teman-teman ya. Saat ini tuh perhitungan Courier Express kita bicara ongkos kirim ya. Ya, ongkos kirim tuh. Kirim ya. Atau yang banyak jadi pertanyaan kirim. kita semua ya. Ini berapa sih harganya nih? Gitu. Ya kita belum sampai ke duty and tax Ya. atau bea Pajak cukainya atau masuknya. pajak di negara tujuannya. Kita bicara masalah ongkos kirim dulu ya. Ya. Ongkos kirim di Courier Express, mau itu pakai UPS Express, mau pakai FedEx Express, mau pakai DHL Express, itu memang setiap perusahaan punya ketentuannya yang berbeda-beda Mas Adi. Ya, yang perlu kalian ketahui itu banyak banget ya. Yang umum kita ketahui adalah antara aktual weight atau berat aktual dengan volumetric weight atau berat dimensi. Ya, itu dia. Nah, dimensi tapi kok punya berat gitu kan? Gimana? Kalau di dunia Dimensi punya logistik, berat. kalau yang awam gitu ya, kalau kalian masih awam, jadi di dunia logistik itu akan melihat tidak hanya berat barang tapi volume atau ukuran barang gitu kan. Misalkan berat barangnya sekilo tapi secara volume dia besar banget. Nah itu yang akan diambil adalah secara volumetriknya. Nah gimana tuh Mas cara kita taunya nih? Yang bikin kita banyak bingung tuh. Saya nggak akan ngebahas terlalu panjang. Saya akan kasih tahu aja kalau di dunia Courier Express ya, UPS, FedEx, DHL ya, dia akan cara mengkonversi dimensi menjadi berat volumetrik itu adalah panjang dikali lebar kali tinggi dalam sentimeter dibagi 5.000. Maka hasilnya adalah kilogram. Berarti itu yang membedakan ya antara berat timbangan aktual dengan ukuran dimensi tadi ya Mas Rifai ya. Betul. Nah, jadi kalian juga mesti aware ya, jangan sampai kalian kirim barangnya ringan tapi ketika nanti muncul tagihan, loh kenapa tagihan saya tinggi banget? Padahal saya ngecek di awal cuma sekilo kan cuma 200.000 misalkan. Ternyata di charge-nya lebih dari sekilo, 5 kilo misalkan ya, karena kalian juga nggak aware. Nah itulah pentingnya kalian bisa mengetahui dulu gitu kan cara perhitungan volumetrik tadi. Gitu. Ya contoh kayak misalnya mungkin kayak mau kirim stick golf kali ya. Betul. Stick golf itu kan dia panjang mungkin ya. Nah kemungkinan itu bisa kena dimensi tuh ya Mas Rifai? Iya, itu pasti kena dimensi Mas Adit. Karena stick golf itu beratnya ringan Mas. Iya. Beratnya ringan, mungkin sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau secara panjang, saya rasa panjangnya mungkin bisa kena di atas 4 kilo atau mungkin 5 kilo. Artinya di berat timbangannya 2 kilo, tapi dihitung dimensinya itu 5 kilo, berarti dikenakan charge perhitungannya tadi kita bicarakan itu 5 kilo 5 gitu kilo, ya. diambil yang terbesar. Itu penting tuh teman-teman tuh ya. Jadi kalian juga harus aware ya. Misalkan berat aktualnya itu 5 kilo, tapi volumetriknya kecil, nah itu yang diambil yang 5 kilo. Contoh apa? Kalian kirim batu misalkan ya. Kirim batu itu kan berat ya. Betul. Batu itu berat meskipun ukurannya kecil. Tapi itu berat. Itu yang diambil adalah actual weight-nya. Tapi itu tetap harus dihitung dimensinya ya? Tetap harus dihitung dimensinya. Gitu. Tetap harus di-compare ya antara dimensi sama berat aktualnya itu ya. Betul. Dibagi 5.000 pembaginya ya Mas Rifai, betul ya? Dibagi 5.000. Kenapa 5.000 Mas? Ya karena memang itu udah aturan internasional. Ya, itu udah rumusnya itu udah dipakai, ya. Itu udah aturan nasional seperti itu. Dan kita nggak bisa meminta diubah dong, jangan 5.000. Nggak bisa. Gitu. Oke, wah menarik banget nih. Menarik banget. Berarti artinya sampai saat ini Mas Rifai banyak apa tuh? Iya, saya ingin menambahkan jadi gini. Boleh. Penting nih. Kalau di dunia ekspres internasional itu, selain perhitungannya tadi ya Mas Adit, itu memang kita ada berbagai macam limitasi atau pembatasan. Contoh ya, kalau kalian kirim di atas 25 kilo, itu per koli itu istilahnya per box, itu akan ada charge tambahan. Ya.
Dan itu biasanya berbeda-beda antara di UPS atau di FedEx. Kalau di UPS gimana tuh Mas? Kalau di UPS tahu saya di 25 kilo per boxnya itu terkena additional surcharge atau biaya tambahan. Kalau di FedEx kalau nggak salah di 18 kilo ya kalau saya nggak salah. Saya coba saya koleksi. Nah demikian juga dimensi ya. Dimensi kalau di UPS panjang di atas 122 kilo itu dia terkena additional surcharge. Lebar di atas 77 kilo dia terkena additional surcharge. Nah, FedEx pun kurang lebih sama panjangnya kalau saya nggak salah berapa ya? 100 berapa ya? Itu berarti batasannya ya, limitasinya ya. Limitasi. Dan itu nggak mungkin kalian hafal karena tugas kalian itu ya cukup memahami saja, nggak perlu sampai dihafalkan juga gitu kan. Karena buat apa menghafal sesuatu yang nggak penting gitu. Nah, saran saya daripada kalian bingung gitu ya mempelajari gitu, apalagi menghafal ya, lebih baik kalian cukup simulasikan saja menggunakan kalkulator perhitungan ongkos kirim. Nah, saya sudah membuatkan kalkulator dan ini khusus untuk UPS aja ya Mas Adit ya. Mungkin nanti saya akan buatkan juga kalkulator sangat khusus membantu untuk FedEx gitu ya. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa simulasi kirim barang ke negara manapun, berat barang berapapun, dimensi barang berapapun, sesuka kalian. Ya, nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Keunggulan kalkulator yang saya buat itu akan ada ibaratnya kayak notifikasi ya. Ketika kalian masukkan 120, tadi kita bilang 122 kilo ya limitasinya. Nah itu ketika kalian nanti input panjang 120 dia akan muncul tuh keterangan. Ini mendekati limitasi. Nah, kenapa? Supaya kalian aware, karena barang yang kalian serahkan ke jasa pengiriman tadi itu akan diukur ulang Mas. Artinya udah ada pemberitahuan duluan di kalkulator itu ya Mas ya? Ya, dan ada potensi panjangnya itu bisa melebihi dari ukuran yang kalian hitung menggunakan meteran kalian gitu. Iya. Oke, ini sedikit pengetahuan juga. Jadi di dunia Courier Express itu punya alat timbang yang khusus Mas Adit ya. Alat timbang dan alat ukur menggunakan laser. Dan itu presisi dan itu dilakukan kalibrasi ya. Ada sertifikatnya. Jadi itu bukan alat ukur yang bisa kalian dapatkan di pasaran, tapi itu memang ada auditornya. Baik itu alat ukur atau alat timbang. Nah, jadi ketika kalian menyerahkan satu box paket ke jasa kurir, ya itu bisa saja ada potensi perbedaan berat maupun perbedaan panjang lebar tinggi. Itulah pentingnya kalkulator. Jadi kalian bisa aware kalau kalian masukkan 122 kilo, 122 cm. Nah itu di kalkulator yang saya bikin itu akan ada warning, akan ada notifikasi ini. Hati-hati nih, Anda mendekati limitasi, di mana ketika Anda panjangnya 124 cm itu akan ada surcharge tambahan. Nah, kalian ntar simulasikan aja, ya udah daripada gitu ya udah saya masukkan aja 124. Wah, bagus banget tuh. Demikian juga lebarnya. Sangat membantu ya berarti ya. Sangat membantu. Lebar pun ada batasan. Kalau di UPS itu lebar itu limitasinya 77 cm. Artinya ketika kalian mau ada kiriman dengan box lebarnya di atas 77 cm bukan berarti nggak bisa. Tapi dikenakan surcharge. Biaya tambahan lagi berarti ya. Surcharge-nya berapa itu akan ada di kalkulator itu. Waduh, bisa ketahuan juga tuh Mas. Bisa ketahuan. Wah, keren banget. Demikian juga. Mantap. Nah, yang menariknya Mas Adit, kalian juga bisa mengetahui ini sebenarnya Courier Express ini bisa nggak sih kirim barang yang gede gitu ya? Nah, misalkan saya mau kirim nih dari Indonesia ke Malaysia.
Panjangnya mungkin sekitar 300 cm atau mungkin 200 cm. Oke, berarti udah lebih dari limitasi yang ditentukan ya? Barusan saya bilang 124 cm untuk panjang itu kena surcharge. Nah, tapi ada juga batasan di mana dia udah mentok Mas Adit, dia nggak bisa lagi melebihi itu. Nah, itu ada juga tuh di kalkulator saya. Jadi ketika kalian masukkan misalkan limitasi panjang pengiriman Indonesia ke Malaysia itu limitasinya 200 cm buat panjang. Nah, ketika kalian masukkan data di panjang 201 itu dia akan muncul satu warning dan artinya ini sudah melebihi limitasi ya. Nah, nggak bisa kalian nggak bisa lanjutkan tuh. Nah, nah ini sebenarnya tools yang sangat menarik Mas Adit. Menarik. Kenapa? Karena kalian nggak akan dapatkan itu di websitenya UPS langsung. Ketika kalian melakukan cek harga di simulasi harga di ups.com, dia hanya akan menampilkan tidak available, hanya itu saja. Kenapa tidak available? Oke. Ya, gak dikasih tahu Mas Adit. Gitu. Nah, kalau di kalkulator saya bikin, itu udah dikasih tahu tuh melebihi limitasi. Limitasinya berapa? Udah saya kasih tahu tuh sekian. Ya, artinya secara informasi pun udah dijelaskan juga di situ ya, Mas Rifai ya. Oke teman-teman. Nah, ini saya jadi penasaran nih Mas Rifai. Kalkulator itu bisa kita dapatkan gimana caranya tuh Mas? Ya sebenarnya banyak ya fitur-fitur menarik yang ada di kalkulator yang saya bikin itu. Selain tadi, saya juga membuatkan batasan di berat. Saya juga membuatkan type of packaging. Jadi packaging juga ada surcharge-nya Mas Adit. Packaging juga bisa ada surcharge-nya ya. Packaging yang aman itu adalah packaging dalam bentuk box yang presisi, panjang lebar tingginya rata. Nah, kalau kirimnya pakai drum, bentuknya silinder atau bentuknya drum atau dirigen, itu kena surcharge lagi. Karena dia nggak mungkin harus kotak gitu nggak sih Mas? Harus kotak. Harus benar-benar kotak ya. Oke. Nah berarti kalau misalkan kita ada bungkus pakai bubble wrap gitu, tanpa pakai dus, bukan berarti kalian nggak bisa kirim dalam bentuk drum, dalam bentuk pakai bubble wrap itu bukan berarti nggak bisa kirim. Kalian bisa kirim, tapi kalian akan dikenakan surcharge. Nah, di kalkulator saya itu sudah dicantumkan surcharge. Artinya dengan menggunakan kalkulator ini itu bisa menghindari biaya-biaya tambahan yang kemungkinan akan dikenakan gitu ya Mas ya? Iya, diantisipasi di awal. Oke. Nah, gimana cara dapetinnya Mas Rifai? Sebenarnya masih banyak ya, kayak misalkan kalian mau ekspor ke negara penasaran nih jadinya nih. Negara US. US juga nggak semua kota itu aman, maksudnya gini loh. Karena ada beberapa beberapa kota atau kode pos yang terkena surcharge atau remote area tertentu gitu ya. Betul, sebutnya remote area surcharge. Kalau mungkin kalau di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan daerah-daerah pedalaman ya Mas. Yang nggak terjangkau lah ya mungkin ya. Nah, itu ada biaya tambahan. Nah, kalau di kalkulator saya itu udah otomatis ketika kalian masukkan kode pos, dia akan langsung tuh munculkan ini masuk ke remote area surcharge gitu. Artinya kalian juga bisa tenang ya, bisa tenang. Ya udah, kalian tinggal masukin aja mau simulasi ukuran atau mungkin berat atau mungkin negara, semuanya bisa kalian otak-atik. Dan itu nggak bisa kita dapetin di website UPS langsung ya? Itu mungkin awal mulanya ketika saya membuat kalkulator ini karena memang saya ada keinginan kalkulator yang bisa mensimplify semua keinginan saya gitu. Ya udah akhirnya saya bikin sendiri. Jadi mempermudah ya? Mempermudah. Oke. Ya artinya memang biaya-biaya yang akan dikenakan, makanya banyak banget nih pengalaman teman-teman ketika kita melakukan pengiriman barang. Kenapa sih kok biayanya itu ada tambahan biaya A, biaya B, biaya C gitu ya. Jadi fungsi dari kalkulator ini pun menghindari adanya biaya-biaya tersebut. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Nah, itu bisa didapatkan kalau kita menggunakan pengiriman via UPS aja untuk saat ini. Saat ini masih via UPS. Nanti mungkin saya akan membuatkan juga kalkulator untuk mungkin dalam waktu dekat FedEx juga akan saya buatkan. Oke. Berarti kreatornya Mas Rifai langsung ya? Nah, yang menarik gini Mas, di kalkulator saya itu udah saya buatkan satu ada kolom
drop down list di mana kalian bisa pilih-pilih tuh. Seandainya saya mau kirim pakai UPS, saya pengen diskon 50%. Ya, kalian tinggal pilih aja 50%. Maka harga diskonnya akan muncul. Atau kalian mau 40%. 45%. Itu tinggal kalian pilih-pilih aja. Wow. Gitu. Lengkap banget, teman-teman. Jadi sebenarnya kalkulator saya dan itu menggunakan harga terbaru 2026. Ya. Dan itu biasanya kalau di udah, UPS itu berlakunya setahun. Udah untuk di tahun depan berarti ya? Ya. Sekarang kan akan masuk ke 2026 dan itu harga udah bisa diimplementasikan. Kalau di UPS itu per tanggal 21 Desember itu udah menggunakan harga terbaru Mas Adi. Termasuk beberapa surcharge, semua surcharge sudah menggunakan surcharge terbaru di 2026 gitu. Nah, surcharge itu apa sih, Mas Rifai? Coba dijelasin deh ke teman-teman. Surcharge itu biaya tambahan. Jadi kalau seperti yang tadi ya, additional surcharge itu ada yang muncul ketika berat melebihi 25 kilo per box, ketika dimensi panjang melebihi 122 cm, lebar 77 cm, atau mungkin keliling melebihi 300 cm. Atau mungkin di atas 400 cm itu ada lagi perhitungannya. Artinya di kalkulator Mas Rifai itu udah bisa ke capture ya? Ke capture semua. Mantap. Dari A sampai Z kayaknya enggak. Kalau mungkin ya, karena kan saya user sendiri ya, saya pemakai. Saya yang menggunakan dan menghitung gitu kan. Otomatis saya yang tahu gitu ya, yang selama ini keseharian saya, ya udah saya buatkan aja dan itu udah saya tes hasil penggunaan sehari-hari, semua saya tuangkan dalam satu rumus dan itu rumusnya bisa kalian dapatkan di kalkulator yang saya buatkan itu gitu ya. Nah, keuntungannya apa sih Mas kalau dipakai sama user nih, misalkan sama seorang eksportir? Ini sifatnya estimasi ya teman-teman. Jadi ini kan saya hanya menggunakan, tapi bukan berarti rate-nya nggak valid karena itu rate-nya yang resmi dari websitenya UPS itu langsung. Dan saya nggak ada langsung saya look up dari rate card-nya publish UPS. Saya hanya membantu gitu kan, mensimulasikan ketika kalian ingin mendapatkan diskon 30% ya harganya sekian, 40% harganya sekian, 50% harganya sekian. Gitu. Jadi ya balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman pengen diskon ya udah, daripada buka akun dulu ya udah pakai dulu aja kalkulator saya. Kalau udah dapat bayarnya langsung ya. Dapat bayarnya, produknya juga ada dan udah tertarik, baru saatnya kalian buka account. Artinya secara perhitungan untuk seorang UMKM ya, atau kita sebut usernya ya Mas Rifai ya, artinya kalkulator ini bisa dihitung untuk harga HPP juga ya? Harga HPP bisa. Jadi kita udah punya perhitungan untuk harga ekspor barang kita nih berapa, terus ditambahkan dengan harga barangnya berapa gitu ya, itu dijadikan satu. Karena biasanya kalau tanpa kalkulator yang tadi Mas Rifai sampaikan, kita kan masih gamblang ya, masih nggak tahu nih biayanya berapa, ininya berapa gitu. Jadi emang udah jelas banget di sini teman-teman. Mas Rifai, mungkin cara kirim barang dan kita udah tahu perhitungan itu di awal, itu seru banget sih sebenarnya. Itu seru banget dan teman-teman juga nanti bisa dibantu juga sama tim profesional juga berarti Mas. Jadi kalau misalnya katakanlah kita menggunakan kalkulator ini, ada nggak sih atau Mas Rifai sendiri yang memberikan kita kayak updatean gitu, atau kayak ada informasi apa, jadi kita bisa nggak sih kayak misalnya saya pakai nih kalkulatornya, terus kita ada mau ditanya dong gitu, ini gimana tuh Mas sistemnya? Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang tertarik menggunakan kalkulator saya, mungkin ntar akan Mas Adit cantumkan ya di deskripsi. Mantap nih. Nah, juga gini Mas, saya juga akan memberikan update gitu ketika memang ada perubahan gitu ya. Itu saya akan menginformasikan perubahan itu di mana, misalkan perubahan di remote area surcharge. Ya, ada update dari harga fuel surcharge-nya mungkin. Kalau fuel surcharge, sayangnya saya nggak bisa mengkoneksikan langsung ke website UPS, tapi saya memudahkan. Teman-teman tinggal klik aja. Ntar di kalkulator saya itu ada satu
hyperlink, jadi kalian bisa klik itu untuk mengetahui filter update di week perjalanan berapa. Itu gampang kok, nggak susah. Yang susahnya semua udah saya pikirkan. Jadi teman-teman udah simple ya, udah simple ya. Tinggal menikmati aja, PR-nya nggak ada PR sebenarnya. Ya asal teman-teman ya itu mungkin ya balik lagi kalau teman-teman mungkin saran saya mempelajarinya lebih ke regulasi, gitu ya. Itu lebih dimaksimalkan di situ aja. Biar saya yang mengurus urusan harga gitu ya Mas Adit ya, karena saya yang setiap hari bergelut di bidang ekspres kurir ini ya. Gak ada salahnya saya membantu teman-teman pengusaha pemula yang mau ekspor gitu. Mantap. Gitu Mas Adit. Oke, Mas Rifai, informasinya daging banget nih. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mas Rifai juga udah jauh-jauh dari Jakarta ke Bogor ya Mas ya? Iya, Jakarta ke Bogor nggak jauh Mas Adit ya. Oh dekat ya? Deket ya dengan adanya kereta ya. Oke. Nanti buat teman-teman yang mau tahu juga YouTube channelnya Mas Rifai, ada YouTube channel? Saya nggak punya YouTube channel, belum punya. Ditungguin nanti YouTube channelnya ya. Sekarang masih di catatan Jawa Maletik dulu. Nanti kita kasih link di deskripsi buat kalkulatornya Mas Rifai. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau teman-teman user mau coba, mau jadi penggunanya, itu bisa terhubung langsung sama Mas Rifai berarti? Iya, nanti akan masuk ke platform saya. Untuk konsultasi semuanya? Betul. Ke Mas Rifai berarti ya? Bisa, entah konsultasi juga bisa. Mau nanya seputar ekspor, impor, apapun, feel free aja. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Mas Rifai atas waktunya. Sama-sama, makasih udah diundang Mas Adit. Balik ke Jakarta lagi berarti ya? Iya, balik ke Jakarta. Oke. Terima kasih teman-teman yang mau tanya soal ekspor ataupun perhitungan biaya ekspor, silakan komen dan bisa klik klik link di deskripsi nanti buat kalkulatornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.